Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita, NPM 2163201028, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan narasikan pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes dengan menggunakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan memberikan contoh-contoh keberhasilan dan tidak berhasilnya BUMN, BUMD, dan BUMDes dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Ada beberapa pendapat lainnya sebagai berikut. Langsung saja simak video berikut. Pengelolaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, BUMD Badan Usaha Milik Daerah, dan BUMDes Badan Usaha Milik Desa di Indonesia sangat penting untuk mewujudkan tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas, seperti pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar pengelolaan tersebut berjalan efektif dan transparan, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG sangat diperlukan. GCG adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, dengan tepat memperhatikan kepentingan stakeholder secara adil, transparan, dan yang pertama, prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Prinsip-prinsip GCG yang penting dalam pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes antara lain. Yang pertama, transparansi menjamin bahwa informasi terkait keuangan dan keputusan penting tersedia dengan jelas dan mudah diakses oleh publik. Yang kedua, akuntabilitas memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan perusahaan dapat bertanggung jawab secara jelas kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, responsabilitas. Perusahaan harus mampu menjelaskan fungsi dan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku, serta menjaga kepentingan umum. Yang keempat, kewajaran, menjamin perilaku yang adil dan setara kepada semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, baik itu karyawan, konsumen, maupun pemegang saham. 2. Pengelolaan BUMN dengan prinsip GCG. BUMN di Indonesia mengemban tugas untuk mendukung kebijakan pemerintah, termasuk dalam pembangunan ekonomi nasional. BUMN yang dikelola dengan prinsip GCG yang baik akan dapat beroperasi dengan efisien, memiliki daya saing, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Contoh keberhasilan PT Pertamina sebagai BUMN terbesar di sektor negeri. Pertamina telah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip GCG. Misalnya, Pertamina memiliki sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta menjalankan praktek tata kelola yang melibatkan pengawasan internal yang kuat dan auditor eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah. Contoh kegagalan PT Garuda Indonesia. BUMN ini pernah mengalami kerugian besar dan masalah manajerial. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang tidak independen, proses bisnis yang buruk, dan korupsi yang melibatkan beberapa pihak menyebabkan kegagalan dalam mempertahankan kinerja perusahaan. 3. Pengelolaan BUMD dengan prinsip GCG. BUMD adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk memberikan layanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah. Penerapan prinsip GCG pada BUMD sangat penting untuk memastikan agar perusahaan daerah dapat mengelola sumber daya yang efektif dan efisien,
Contoh keberhasilan PDAM. Salah satu BUMD yang bergerak di sektor penyediaan air bersih. PDAM Surabaya menunjukkan keberhasilan dalam transparansi pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang berkualitas. Pengelolaan yang baik terlihat dari pencapaian peningkatan kecukupan layanan air bersih yang luas serta peningkatan pendapatan daerah yang signifikan. Contoh kegagalan BUMD di beberapa daerah dengan pengelolaan buruk. Beberapa BUMD yang bergerak di bidang transportasi dan energi di daerah-daerah tertentu masih menghadapi tantangan besar seperti manajemen yang buruk, tidak transparansinya, pengelolaan keuangan, dan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan yang menghambat kemajuan perusahaan dan memburuknya layanan publik. 4. Pengelolaan BUMDes dengan prinsip GCG. BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa untuk memberdayakan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penerapan prinsip GCG pada BUMDes seringkali terbatas karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman tentang tata kelola yang baik di tingkat desa. Contoh keberhasilan BUMDes, sumber rezeki di desa. BUMDes ini berhasil mengelola usaha pertanian dan produk olahan desa yang berkelanjutan, serta menerapkan transparansi keuangan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hasilnya, pendapatan desa meningkat dan masyarakat semakin mandiri secara ekonomi. Contoh kegagalan BUMDes yang tidak efektif di beberapa desa. BUMDes gagal dalam menjalankan bisnisnya karena kurangnya pengawasan, tidak jelasnya peran pengurus, dan minimnya keterbatasan masyarakat dalam pengelolaan. Misalnya, BUMDes yang bergerak di sektor perkebunan atau kerajinan tangan, namun tidak bersaing dengan produk luar daerah karena kurangnya inovasi dan tata kelola yang tidak jelas. 5. Pendapat lain tentang pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes. Meskipun prinsip GCG sangat penting, implementasinya di BUMN, BUMD, dan BUMDes seringkali menemui kendala baik dari segi sumber daya manusia yang kurang terlatih dalam tata kelola perusahaan maupun dari sisi infrastruktur yang belum memadai, terutama di BUMDes. Salah satu tantangan besar adalah keterbatasan pemahaman tentang GCG di kalangan pengelolaan BUMDes dan manajemen daerah yang sering kali tidak memiliki pelatihan formal dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes diperlukan komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM, memperkuat pengawasan internal, serta mendorong integrasi dan independensi dalam setiap pengambilan keputusan. Penerapan prinsip-prinsip manajemen yang diajukan oleh Henry Fayol dan Lutz Gerlich dapat membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan sistem dalam pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes. Namun untuk sepenuhnya menghindari tindakan korupsi, prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara komprehensif dan didukung oleh budaya organisasi yang kuat dan sistem pengawasan yang efektif. Pertama, prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Henry Fayol mengemukakan 14 prinsip manajemen yang meliputi aspek seperti pembagian kerja, otoritas dan tanggung jawab, disiplin, dan kesatuan pemerintah. Beberapa prinsip yang relevan dalam upaya menghindari korupsi adalah yang pertama, kesatuan pemerintah. Setiap karyawan harus menerima pemerintah hanya dari satu atasan. Ini menghindari kebingungan dan potensi penyalahgunaan wewenang yang bisa terjadi jika ada banyak perintah yang bertentangan. Yang kedua, otoritas dan tanggung jawab. Fayol menggarisbawahi pentingnya pembagian yang jelas antara otoritas dan tanggung jawab
Dalam konteks BUMN, BUMD, dan BUMDes, penerapan prinsip ini dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang bertanggung jawab. Yang ketiga, kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Poyal menekankan pentingnya setiap individu untuk memprioritaskan tujuan organisasi di atas kepentingan pribadi. Prinsip ini dapat membantu menemukan budaya kerja yang tidak mementingkan keuntungan pribadi yang bisa berujung pada korupsi. 2. Prinsip-prinsip manajemen menurut Ludger Gurlick. Ludger Gurlick dikenal dengan pendekatan planning, organizing, staffing, drafting, coordinating, reporting, and budgeting yang menggambarkan elemen-elemen penting dalam manajemen. Beberapa prinsip yang relevan untuk menghindari korupsi. Yang pertama, pengawasan yang tepat. Dengan adanya koordinasi yang baik di antara pihak terkait dan pengawasan yang efektif, maka resiko korupsi dapat diminimalisir. Yang kedua, perencanaan yang matang. Dengan adanya perencanaan dan transparansi yang terukur, pengelolaan sumber daya dan kegiatan operasional dapat dilakukan dengan lebih terstruktur, mengurangi ruang untuk penyimpanan atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, pelapor yang transparan. Salah satu elemen penting dalam POSDCORB adalah pelaporan. Sistem pelaporan yang jelas dan transparan sangat penting untuk mengidentifikasi tindakan yang mencurigakan atau potensi praktek korupsi dengan pengelolaan BUMN atau BUMDes.